Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sekretaris, siapa sekretaris kelas? Ibu. Ini ada kawannya yang nggak hadir nak? Miranda, ada kawannya yang nggak hadir? Ada Furevan. Kenapa? Pulang, Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat samping kiri kanannya ada sampah. Samping petang, Bu. Bu. Oke, ketua kelas pimpin doa. Kita belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang cerita. Oke, pada hari ini kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu Ibu berharap kalian mampu untuk menulis sebuah cerita inspiratif berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, sebelum memulai itu, siapa yang masih ingat apa itu cerita inspiratif? Oke, Dini, dipersilakan nak. Cerita inspiratif merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada orang banyak. Oke, berikan tepuk tangan kepada kalian. Kalau yang dibilang sama temannya, cerita inspiratif itu bentuk narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi kebaikan kepada pembaca. Yaitu seperti kepada kita setelah membaca cerita inspirasi, kita dapatkan pesan moral atau pelajaran kebaikan yang kita bisa ambil dari cerita tersebut. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang struktur cerita inspiratif. Ibu mau nanya, siapa yang masih hafal apa aja struktur cerita inspiratif itu? Yang pertama ada apa? Orientasi. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Ada. Nah, di bagian Memasuki jam orientasi apa pelajaran itu? keempat. Apa? Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Orientasi itu adalah pengantar cerita. Itu ibarat pengantar untuk cerita tersebut. Itu seperti pendahuluan cerita. Yang kedua tadi ada apa? Siapa yang bisa jelaskan? Kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita konflik. Ya, yang kedua itu perutan peristiwa itu kisah yang cerita itu menuju permasalahan yang ada pada cerita. Itu kayak ibarat sebelum konfliknya, sebelum puncak. Itulah perumitan permasalahan. Yang ketiga apa? Komplikasi. Apa itu komplikasi? Puncak atau inti cerita, tempat kisah yang berbagi inspirasi. Oke, berikan tepuk tangan kepada temannya. Selanjutnya apa lagi? Resolusi. Apa itu resolusi? Siapa yang tahu? Resolusi adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang
Kira dong. Gerak, yuk, gerak. Mana? Let's go, boy. Oke, sudah siap. Kita sekarang kita lanjutkan materi kita tentang cerita inspiratif. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah menulis cerita inspiratif? Pernah, Bu? Siapa yang sudah pernah? Saya, Bu. Cerita inspiratif apa? Ayo. Siapa yang sudah pernah menulis cerita inspiratif? Belum? Atau yang pernah kalian lihat, tonton, atau dengar tentang apa cerita inspiratifnya? Tentang telur dan biji kopi. Nah, cerita inspiratif apa yang bisa kita ambil dari cerita yang disebut? Apa? Maksudnya itu kalau cerita inspiratif ada kebaikan yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, sebelum itu Ibu mau kasih kalian contoh cerita inspiratif. Nah, ini siapa yang kenal ini? Ada yang tahu siapa itu? Ya, Erna Kartini, Ibu Kartini. Nah, ini adalah tokoh pahlawan dari daerah mana? Jawa. Ya, betul. Dari daerah Jawa Timur. Nah, ini kisah perjuangannya bisa kita jadikan inspirasi. Nah, coba kalian dengarkan ini sebagai contoh cerita inspiratif. Dengan salah satu pahlawan kemerdekaan nasional dan kelompok kebangkitan perempuan Prima Nusantara, yaitu R.A. Kartini. Setiap tanggal 21 April, rakyat Indonesia selalu memperingati Hari Kartini. R.A. Kartini ditetapkan menjadi pahlawan kemerdekaan nasional oleh Presiden Soekarno. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, kita selanjutnya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Yuk simak cerita berikut ini. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya adalah Bupati Jepara. Ia bersekolah di sekolah elit Hindia Belanda yang membuatnya fasih berbahasa Belanda. Di saat sebagian besar wanita pribumi tidak dapat berbahasa Belanda. Saat usianya 12 tahun, ayahnya melarangnya bersekolah karena usia Kartini sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu.
surat kepada teman-teman Belandanya, Kartini juga mengirimkan tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Dia juga mulai membaca koran Eropa tentang wanita-wanita dan mutaduli. Pada tahun 1898, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara ke pameran nasional karya wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian Kartini mendirikan bengkel ukir di belakang pendopo kabupaten. Tanggal 12 November tahun 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyo. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama Rukmini saudaranya, dia membuka sekolah untuk anak-anak gadis di pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Setahun kemudian, tepat pada tanggal 13 September tahun 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya. Namun, 4 hari kemudian, dia meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Sahabatnya Abendano lalu mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirim. Setahun kemudian, Abendano dan orang-orang yang sekelinci dengan Kartini, kita pertama yang memberikan tangan Kartini. Museum tersebut berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan juga warisan budaya. Fakta unik lainnya, nama Kartini juga dijadikan nama jalan di Belanda. Oke, dari tayangan video tadi, hal baik apa yang bisa kita jadikan inspirasi dari perjuangan Kartini? Coba. Apa? Membangun sekolah. Di mana pada masa itu perempuan tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Jadi Kartini berjuang untuk pendidikan wanita-wanita yang ada di Indonesia, termasuk kita sekarang ini. Jadi itulah contoh teks inspiratif. Ada contoh-contoh kebaikan yang bisa kita tiru, seperti sikap perjuangan dia untuk memperjuangkan pendidikan perempuan di Indonesia. Jadi itulah tadi contoh inspiratif. Sekarang Ibu kasih kalian tugas berdasarkan kelompok. Ibu kasih LKPD. Kalian tulis nama kelompok. Oke, di situ sudah ada dibuat. Kalian tulis cerita inspiratif dari suku atau budaya daerah kalian. Misalnya nih, di kelompok kalian berasal dari suku Jawa dan Batak. Kita dominan Jawa dan Batak. Jadi kalian bisa pilih tokoh pahlawan dari Batak atau Jawa. Misalnya dari Batak siapa aja? Contohnya yang bisa kita tiru kebaikan apa? Siapa? Si Singa Mangaraja. Ya betul sekali. Itu bisa kalian buat jadi cerita inspiratif. Bentuk penugasannya bisa kalian tulis, bisa juga kalian buat tayangan video seperti tadi, atau bisa kalian buatlah video sekreatif mungkin.
tapi harus sesuai dengan struktur. Apa aja tadi strukturnya yang 5 itu? Komplikasi, resolusi, modal. Oke, udah paham kan bentuk tugasnya? Sekarang ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya 15 menit. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang belum dimengerti? Oke, kerjakan ya. Oke. Ada yang belum dimengerti? Ya, nggak apa-apa, terus kelompoknya ya. Ada yang belum paham? Udah paham semua? Oke. Karena waktunya sudah mau habis, jadi itu kalian diskusikan. Minggu depan kita presentasikan untuk tugas mandiri kalian. Jadi ibu ada tugas mandiri evaluasi. Kalian buat juga. Ini pribadi, tidak kelompok. Di rumah kalian kerjakan, buat cerita inspiratif yang di sekitar kalian. Misalnya cerita tentang ibu kalian atau orang tua